Bab 391, Tuan Muda Pedang Bergerak. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Tidak, balasan Duan Lingtian menyebabkan pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana, dan dia mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Targetku adalah tempat pertama di kompetisi bela diri. Duan Lingtian perlahan berbicara, dengan sikap seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia mengejutkan semua orang. Suara mendesing. Duan Lingtian baru saja selesai berbicara ketika seluruh adegan menjadi sunyi senyap. Di saat berikutnya, seperti batu yang menyebabkan 1000 riak. Duan Lingtian gila, dia benar-benar gila. Orang seperti dia ingin bersaing untuk yang pertama. Apakah dia benar-benar menganggap Tuan Muda Pedang sebagai orang mati? Dia terlalu sombong. Sepanjang hidupku, ini masih pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sombong. Selain itu bukan hanya tingkat arogansi biasa. Dia benar-benar arogan tanpa batas. Untuk sementara waktu, seluruh halaman kompetisi bela diri benar-benar gempar karena kata-kata Duan Lingtian. Saat ini, bukan hanya para murid dari 4 sekte, bahkan sesepuh pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala karena mereka merasa bahwa Duan Lingtian terlalu muda dan mudah sombong, dan bahwa dia tidak tahu batasannya sendiri. Meski menurut mereka, kemampuan Duan Lingtian untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat bisa dibilang aneh. Tapi Duan Lingtian mampu mengalahkan seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat kelima telah menyebabkan mereka sangat terkejut. Sekarang, Duan Lingtian sebenarnya masih ingin menantang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat ke-6. Arogan, terlalu sombong. Duan Lingtian terlalu sombong. Duan Lingtian, jangan bertindak gegabah. Duan Lingtian, tempat ketiga dalam kompetisi bela diri sudah tidak buruk. 3 tahun kemudian, di kompetisi bela diri berikutnya, Anda pasti akan bisa mendapatkan kemuliaan menjadi yang pertama. Duan Lingtian, tunggu 3 tahun lagi dan mendapatkan yang pertama di kompetisi bela diri akan sangat mudah bagimu, tanpa sedikit pun ketegangan. 3 transmisi suara masuk ke telinga Duan Lingtian pada saat yang hampir bersamaan. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ketiga transmisi suara ini secara tepat dikirim ke telinganya oleh Ling Hu Jin Hong dan 2 master puncak lainnya. Jelas, kelompok 3 Ling Hu Jin Hong tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan tempat pertama di kompetisi bela diri hari ini. Pemimpin sekte, Master Puncak Zheng Fan, dan Master Puncak Kezhen, jangan khawatir, saya yakin. Transmisi suara Duan Lingtian masuk ke telinga kelompok 3 Ling Hu Jin Hong, menyebabkan mereka tercengang di tempat. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan keyakinan kuat yang terkandung dalam kata-kata Duan Lingtian. Tapi dari mana Duan Lingtian mendapatkan kepercayaan itu? Mereka bertiga saling berpandangan. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan bersama, mereka akan memilih untuk mempercayai Duan Lingtian. Kebangkitan mendadak Duan Lingtian di Sekte Pedang Bintang 7 adalah sebuah legenda, sebuah keajaiban. Mereka tanpa sadar berharap Duan Lingtian dapat menciptakan keajaiban lain kali ini. Orang dengan pemikiran yang sama dengan mereka adalah Zheng Song. Saudara muda Duan Lingtian bukan tipe orang yang menyombongkan diri, karena dia bilang dia ingin bersaing untuk tempat pertama, maka saya kira dia percaya diri. Zheng Song berkata pada dirinya sendiri. Hadiah tambahan untuk yang pertama dalam kompetisi bela diri adalah pil baru lahir yang mendalam. Jika itu benar-benar diperoleh oleh saudara muda Duan Lingtian, maka pemimpin Sekte Pedang Teratai Setan mungkin akan marah sampai dia memuntahkan darah, kan? Ketika dia berpikir sampai di sini, Zheng Song tidak bisa menahan tawa. Duan Lingtian ingin bersaing untuk yang pertama di kompetisi bela diri. Huang Ji dengan dingin melirik Duan Lingtian dan gumpalan penghinaan muncul di sudut mulutnya. Biarkan aku melihatmu kehilangan muka. Haha, pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis awalnya terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian, dan sekarang setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Duan Lingtian, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu, namun, kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi jika kamu terlalu percaya diri, maka itu kesombongan. Jangan khawatir pemimpin Sekte Long, meskipun aku, Duan Lingtian, bukan siapa-siapa, aku masih bisa membedakan antara kepercayaan diri dan kesombongan. Duan Lingtian tersenyum ringan dengan ekspresi riang. Dia tidak memperhatikan pertanyaan anggota dari berbagai sekte sama sekali. Dia tahu bahwa bahkan jika dia berbicara sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Hanya fakta yang bisa membuat orang-orang ini tutup mulut dan membuat mereka berhenti menanyainya.
Aku hanya takut mereka yang terlibat tidak dapat melihat sejelas orang luar. Pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis melirik Duan Lingtian dalam-dalam, lalu bertanya. Siapa yang ingin kamu tantang? Tatapan Duan Lingtian pertama-tama turun ke Liu Yue dari Sekte Bulan Salju, lalu menatap Tuan Muda Pedang-Pedang Setan Lotus Blade, Long Yun, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan menantang siapapun di antara mereka yang terkuat, aku tidak tertarik untuk menantang orang lain. Setelah dia selesai berbicara, Duan Lingtian menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Niatnya sangat jelas, minta Liu Yu dan Long Yun untuk bertarung terlebih dahulu, dan siapapun yang menang adalah siapa yang akan dia tantang. Orang yang kalah tidak memiliki kualifikasi baginya untuk memberikan tantangan. Arogan, Duan Lingtian baru saja selesai berbicara ketika seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Pemimpin Sekte Linghu, sepertinya murid dari Sekte Pedang Bintang 7-mu ini sangat percaya diri dengan kekuatannya. Pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis memandang Linghu Jin Hong dan berbicara dengan nada yang mengandung sedikit ejekan. Aku ingin tahu, pemimpin Sekte Linghu, apa pendapatmu tentang tindakan murid Sekte Pedang Bintang 7-mu ini? Apakah menurutmu dia benar-benar memiliki kekuatan, atau dia sengaja menyesatkan semua orang? Linghu Jin Hong berkata dengan acuh tak acuh, aku percaya padanya. Saya percaya dia, sebuah kalimat pendek yang cukup untuk menunjukkan kepercayaan tanpa syarat yang dimiliki Linghu Jin Hong terhadap Duan Lingtian. Wajah pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis membeku ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Linghu Jin Hong akan begitu mempercayai seorang anak kecil. Duan Lingtian, aku akui bakat alamimu sangat kuat, tapi jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku dengan kultivasi di tingkat keempat tahap jiwa baru lahir. Liu Yu dari Sekte Bulan Salju berkata dengan acuh tak acuh, dan pada saat yang sama, dia bergerak seolah-olah berubah menjadi embusan angin dan keluar dari pergola untuk berdiri di tanah yang luas dan rata. Tuan Muda Pedang, tatapan Liu Yue turun ke Long Yun. Kita berdua akan bertarung terlebih dahulu, dan orang yang menang dapat dengan benar memberikan pelajaran kepada Duan Lingtian, yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya. Bagaimana dengan itu? Pada saat ini, ekspresi Liu Yue menjadi serius. Dia bisa memandang rendah Duan Lingtian, seolah-olah bakat alami Duan Lingtian kuat, dia masih belum sepenuhnya matang, jadi dia tidak takut. Namun, Tuan Muda Pedang, Long Yun, adalah musuhnya yang tangguh. Tidak ada yang berhak memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Tuan Muda Sabre berbicara dengan acuh tak acuh dan sangat sombong. Ketika ekspresi Liu Yue menjadi muram, sosok Tuan Muda Saber telah muncul untuk berdiri dalam konfrontasi dengan Liu Yue. Tangan Tuan Muda Saber disilangkan di depannya sepanjang waktu saat dia memeluk pedang roh yang diselubungi. Tuan Muda Saber melirik Liu Yue dengan ekspresi tenang, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kamu bukan tandinganku. Aku pasti akan mengalahkanmu dalam waktu 3 napas. Kalau tidak, aku akan mengaku kalah. 3 napas waktu. Begitu Tuan Muda Saber selesai berbicara, itu seperti batu yang menyebabkan 1000 riak. Itu berhasil menarik perhatian semua orang kecuali Duan Lingtian. Hanya Duan Lingtian yang masih duduk di dalam pergola dengan mata tertutup saat dia mengistirahatkan pikirannya, seolah-olah dia tidak memiliki minat sedikit pun terhadap pertempuran yang akan segera dimulai. Kamu, wajah Liu Yue menjadi muram ketika dia mendengar Tuan Muda Pedang, lalu dia berteriak ringan. Tuan Muda Sabar, kami berdua berada di tingkat ke-6 tahap jiwa baru lahir, mungkinkah Anda tidak takut kata-kata sombong seperti itu akan kembali menggigit Anda? Pada saat itu, jika Anda tidak dapat melakukannya itu, maka kamu akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu kamu khawatirkan. Karena aku berani mengatakan ini, maka aku secara alami memiliki kepercayaan diri. Nada bicara Tuan Muda Saber datar, dan dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap serius Liu Yue. Tak perlu dikatakan, Tuan Muda Saber saat ini sangat arogan. Namun, di mata kerumunan orang di halaman kompetisi bela diri, kesombongan Tuan Muda Pedang berbeda dari kesombongan Duan Lingtian. Kesombongan Tuan Muda Saber adalah kesombongan kepercayaan diri, dan itu menyebabkan orang lain sepenuhnya yakin. Kesombongan Duan Lingtian adalah kesombongan sejak usia muda, dan tidak layak disebut. Kamu dan Duan Lingtian sama-sama sombong. Liu Yue mengeluarkan teriakan lembut, dan dia terbang keluar seolah berubah menjadi sambaran petir yang melintas ke arah Tuan Muda Saber. Di langit,
Energi surga dan bumi bergolak dan mengembun menjadi 800 siluet mamut kuno yang melesat di belakangnya. Oh, pada saat yang sama ketika dia berlari keluar, pedang sempit berbentuk bulan sabit muncul dari udara tipis di tangan Liu Yue, dan origin energi melingkupi dan melompat-lompat di atasnya. Seketika, 300 siluet mamut kuno lainnya muncul di samping 800 siluet mamut kuno sebelumnya di langit. Pedang roh kelas 6. Banyak orang berseru kaget. Liu Yue, murid nomor 1 di generasi muda Sekte Bulan Salju, memiliki serangan yang sebanding dengan kekuatan 1100 mamut kuno ketika mengandalkan pedang roh kelas 6. Astaga, 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 astaga. Saat dia berlari keluar, pedang sempit berbentuk bulan sabit di tangan Liu Yue melintas, berubah menjadi gambar pedang yang menutupi langit saat membentuk jaring pedang yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan dan menyempit ke arah Tuan Muda Pedang, mengikutinya seperti bayangan. Pada saat ini, jaring pedang ini tampaknya telah berubah menjadi jaring yang meliputi surga yang ingin menjebak Tuan Muda Pedang di dalamnya. Teknik 1000 gambar pedang. Banyak orang mengenali keterampilan bela diri yang dilakukan Liu Yue dan mereka berseru kaget. Teknik 1000 gambar sabar adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi dengan reputasi besar di Sekte Bulan Salju. Ini menekankan pada menggabungkan energi asal dengan pedang roh untuk berubah menjadi gambar pedang yang menutupi langit dan membentuk jaring pedang yang seperti jaring yang menutupi surga, menyebabkan lawan tidak punya tempat untuk melarikan diri dan langsung dimusnahkan. Kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Tepat pada saat Liu Yue berlari keluar dan mengeksekusi teknik 1000 gambar sabar, suara Long Yun terdengar, dan dalam ketenangan suaranya terdengar sedikit penghinaan. Seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap keterampilan yang dijalankan Liu Yue dengan serius. Anda hanya memiliki kemampuan kecil ini. Kemampuan kecil ini cukup untuk membunuhmu. Liu Yue sangat marah karena malu dan dia berteriak dengan eksplosif. Dia menyerang dengan amarahnya, mengirimkan jaring yang meliputi surga yang telah diubah oleh gambar pedang untuk menyapu ke arah Tuan Muda Pedang. Apakah begitu? Suara tenang Tuan Muda Sabar muncul lagi, dan pada saat yang sama, dia berdiri di tempat, tidak bergerak seperti gunung. Dentang, pedang berselubung yang dipeluk Tuan Muda Pedang di hadapannya langsung terhunus, dan energi asal mengamuk dan meroket di atasnya. Oh, sebuah cahaya pedang melintas, menarik keluar serangkaian bayangan panjang dan sempit saat bergerak untuk mencegat jaring pedang Liu Yue yang mendekat dengan mengancam. Seketika, 1100 siluet mamut kuno muncul dari udara tipis di atas Tuan Muda Sabar. Sabar roh di tangan Tuan Muda Sabar adalah pedang roh kelas 6 juga. Banyak penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Selanjutnya, semua orang yang hadir memperhatikan bahwa ketika pedang roh kelas 6 di tangan Tuan Muda Pedang pergi untuk mencegat jaring pedang yang dieksekusi Liu Yue, aura yang sedikit aneh tiba-tiba muncul di pedang. Tepat saat ini, astaga, energi surga dan bumi bergolak sekali lagi, dan di samping 1100 siluet mamut kuno di atas Tuan Muda Sabar. Bab 392, Benih Kekuatan Pedang. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Selanjutnya, di samping 1100 siluet mamut kuno di atas Tuan Muda Sabar, 80 siluet mamut kuno lainnya benar-benar muncul. 80 siluet mamut kuno ini terkadang sekitar 50, terkadang sekitar 60, dan terkadang lebih dari 70. Tampaknya sangat tidak stabil. Di langit, energi surga dan bumi bergolak, dan puluhan siluet mamut kuno yang terkondensasi terus berfluktuasi jumlahnya, dan sangat tidak stabil. Benih Kekuatan Pedang. Seketika, beberapa tetua dari berbagai sekte tidak bisa tidak berseru kaget. Tepat ketika kebanyakan orang di halaman kompetisi bela diri tercengang. Benih Kekuatan Pedang. Duan Lingtian, yang selalu memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, tiba-tiba membuka matanya. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian memperhatikan bahwa ketika pedang roh kelas 6 di tangan Long Yun melintas, seberkas aura aneh menyelimutinya, dan menyapu ke arah jaring pedang yang dieksekusi Liu Yue. Pedang roh kelas 6 di tangan Long Yun tampak seolah-olah memiliki mata karena langsung melintas ke sisi jaring pedang. Seolah mampu membedakan lokasi serangan pedang Liu Yue yang sebenarnya. Dentang, pada saat berikutnya, suara senjata besi bertabrakan sangat menusuk telinga saat terdengar. Dua energi asal yang besar bertabrakan satu sama lain, menyebabkan aliran udara berputar dan riak tak berbentuk menyebar, seolah menimbulkan angin kencang yang menyapu ke sekeliling di dalam halaman kompetisi bela diri. Bang!
Kekuatan yang terkandung dalam pedang di tangan Tuan Muda Pedang benar-benar menghancurkan kekuatan yang terkandung pada pedang roh Liu Yue, menghancurkan Liu Yue, dan pedang roh di tangannya langsung tersapu terbang. Dentang, suara pedang roh kelas 6 yang jatuh ke tanah terdengar jelas. Ini benar-benar benih kekuatan pedang. Duan Lingtian memiliki ekspresi terkejut saat dia menatap puluhan siluet mamut kuno yang sangat tidak stabil. Kekuatan yang diberikan oleh benih kekuatan pedang sabar muda Tuan Muda terus-menerus berfluktuasi antara kekuatan 50 hingga 80 mamut kuno. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini memang benih kekuatan. Jika dia tidak memiliki teknik gerakan peringkat bumi tingkat tinggi, angin puyuh, yang melekat pada bentuk keempat dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Win Wim, tidak mungkin benih kekuatan angin yang Duan Lingtian pahami, menjadi kekuatan angin sejati. Menurut hukum besi di benua awan, biasanya berbicara, hanya seniman bela diri Void Praying Stage yang telah mengatasi 6-9 kesengsaraan surgawi yang mampu memahami Force. Teknik penguasa perang 9 naga diciptakan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali setelah mengalami 2 masa kehidupan, dan itu telah melanggar hukum besi ini. Itu memungkinkan Duan Lingtian mengandalkan angin puyuh untuk memahami kekuatan angin di tahap jiwa baru lahir. Tentu saja, hanya Duan Lingtian yang mengolah teknik penguasaan perang 9 naga yang bisa melakukan ini. Jika dia hanya memberikan teknik gerakan peringkat bumi tingkat tinggi, angin puyuh, kepada seniman bela diri tahap jiwa baru lahir lainnya untuk berkultivasi, tidak mungkin bagi mereka untuk memahami kekuatan angin. Hanya karena seniman bela diri Naschen Soul Stage lainnya tidak mengolah teknik berdaulat perang 9 naga, jadi mereka tidak dapat memanfaatkan kedalaman sebenarnya dari angin puyuh. Untuk seniman bela diri Naschen Soul Stage lainnya, Warwen tidak berbeda dengan keterampilan bela diri Earth Rank lainnya. Mereka hanya bisa menunggu sampai mereka melangkah ke Void Praying Stage sebelum bisa mengolah angin puyuh, dan menggunakannya untuk memahami Force. Sama seperti Tuan Muda Saber ini, meskipun Saber Force si miliknya masih bisa tumbuh, batasnya sebanding dengan kekuatan 100 mamut kuno. Pada saat itu tidak akan bisa bertambah lagi. Dan hanya ketika dia benar-benar hancur, melalui tahap Void Praying apakah dia dapat mengubah benih kekuatan pedang menjadi kekuatan pedang sejati. Duan Lingtian mengerti ini. Bagaimanapun juga, seniman bela diri lain berbeda darinya. Dia mengolah teknik kultivasi tertinggi, teknik penguasa perang 9 naga, yang bisa disebut menantang surga, sedangkan seniman bela diri lainnya tidak memiliki sumber daya seperti dia. Jadi tidak mungkin bagi seniman bela diri lain untuk memahami Force sejati di Naschen Soul Stage. Namun, Tuan Muda Pedang ini mampu memahami dan membentuk benih kekuatan pedang di tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir, dan kemampuan pemahamannya memang mengejutkan. Ketika dia memikirkan hal ini, Duan Lingtian diam-diam terkejut. Ketika Duan Lingtian kembali sadar, Tuan Muda Pedang telah dengan cepat dan tanpa ragu menyapu kakinya, menendang Liu Yue, yang telah kehilangan pedang rohnya, terbang, dan dia tanpa sedikit pun berniat untuk bersikap lembut kepada seorang wanita. Mungkin, di matanya yang tergila-gila dengan martial Dao, tidak ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Bang! Liu Yue dengan keras bertabrakan ke pilar pergola, lalu tubuhnya bergetar saat dia berturut-turut meludahkan beberapa suap darah. Wajahnya sangat pucat saat dia melihat Tuan Muda Sabar dengan mata yang memancarkan keterkejutan. Benih kekuatan pedang. Tuan Muda Pedang ini benar-benar telah memahami benih kekuatan pedang. Seseorang yang mampu memahami benih kekuatan di tahap jiwa baru lahir tidak diragukan lagi seseorang dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa di martial Dao. Begitu keberadaan seperti itu melangkah ke tahap Void Praying, orang itu bahkan akan mampu memahami kekuatan sejati dalam waktu singkat. Kalah, aku kalah. Liu Yue merasa kehilangan. Pemimpin Sekte Long, putra angkatmu benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mampu memahami dan membentuk benih kekuatan pedang di tingkat ke-6 tahap jiwa baru lahir, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Pemimpin Sekte Konvergensi asal tergerak, dan dia melihat pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis dengan ekspresi iri. Kemampuan pemahaman Tuan Muda Sabar mengejutkan. Dia mampu memahami dan membentuk benih kekuatan pedang di tingkat ke-6 tahap jiwa baru lahir, jadi dia pasti akan bisa menumbuhkan benih kekuatan pedang hingga batasnya sebelum dia melangkah ke tahap Void Praying. Di masa depan, begitu Tuan Muda Sabar melangkah ke tahap Void Praying, dia pasti akan dapat memahami Elementary Sword Force dalam waktu singkat. Pemimpin Sekte Pemisah Gunung memiliki tatapan yang mengandung rasa iri bercampur aduk saat dia menghela nafas dengan emosi tentang keberuntungan pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis.
Kenapa dia tidak bisa menerima anak asuh seperti itu? Tuan Muda Pedang ini benar-benar telah memahami benih kekuatan pedang. Pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jin Hong, awalnya masih agak percaya diri dengan Duan Lingtian, tetapi sekarang ketika dia menyaksikan kemampuan Tuan Muda Pedang, hatinya tanpa sadar naik ke tenggorokannya. Liu Yue, Tuan Muda Pedang telah memahami benih kekuatan pedang, itu bukan kehilangan muka karena kalah di tangannya. Pemimpin Sekte Bulan Salju menatap Liu Yue yang merasa kehilangan, dan dia berbicara dengan suara dingin saat dia membimbing. Ya Tuan, Liu Yue menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, rasa kehilangan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Huff, tepat pada saat ini, Tuan Muda Pedang, Long Yun, dengan dingin melirik Liu Yue, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Liu Yue, di mataku, ancamanmu kepadaku jauh lebih rendah daripada ancaman yang diajukan Duan Lingtian kepadaku. Apa saya ingin memberitahu Anda adalah, jangan meremehkan siapapun. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Muda Sabre akan tiba-tiba mengatakan ini. Dia berbicara dengan cara memuji Duan Lingtian dan meremehkan Liu Yue. Wajah Liu Yue tenggelam. Tuan Muda Sabar, saya dengan tulus yakin akan kehilangan saya di tangan Anda, tapi Anda sekarang mengatakan bahwa seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat lebih kuat dari saya tidak akan percaya ini apapun yang terjadi. Kata-kata Liu Yue mendapat pengakuan dari kebanyakan orang. Meskipun kemampuan Duan Lingtian aneh, dan dia bahkan mampu mengalahkan lawan dengan kultivasi yang kuat menggunakan kultivasi yang lebih lemah. Namun, Duan Lingtian hanyalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat, dan mampu mengalahkan seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat kelima sudah mengejutkan. Jika seseorang mengatakan bahwa Duan Lingtian mampu melewati 2 tingkat dan mengalahkan seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat ke-6, mereka tidak akan percaya apapun yang terjadi. Yun benar-benar sangat mengagumi Duan Lingtian. Alis berbentuk harimau milik pemimpin sekte teratai-teratai terangkat dan dia sedikit terkejut. Menurut pemahaman yang dia miliki tentang putra angkatnya, jika bukan seseorang yang dianggap serius oleh putra angkatnya, orang itu sama sekali tidak akan dipandang tinggi oleh putra angkatnya. Duan Lingtian, tatapan pemimpin sekte pedang teratai setan tanpa disadari turun ke Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, dia menyadari bahwa dari awal sampai akhir, Duan Lingtian ini memiliki ekspresi riang, seolah-olah dia akan tetap tidak terpengaruh bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya. Bahkan ketika putra angkatnya, Long Yun, salah satu dari 5 tuan muda hebat yang paling menonjol di antara generasi muda kerajaan-kerajaan hutan Azure telah memuji Duan Lingtian. Duan Lingtian ini tampaknya acuh tak acuh terhadapnya. Mungkinkah aku salah menilai dia? Pemimpin sekte pedang teratai iblis berpikir dalam hatinya. Dia bisa mendapatkan kesimpulan dari ekspresi Duan Lingtian saat ini. 1. Duan Lingtian menggertak. 2. Duan Lingtian benar-benar meremehkan pujian anak angkatnya. Dia berharap itu yang pertama. Kalau tidak, Duan Lingtian ini benar-benar akan terlalu menakutkan, sampai-sampai menimbulkan teror di hatinya. Kamu tidak percaya? Tuan Muda Sabar mendengus dingin, lalu menyapu Liu Yue dengan tatapan acuh tak acuh. Kalau begitu bersihkan matamu dan lihat dengan jelas. Dalam waktu singkat, tatapan Tuan Muda Sabar meninggalkan Liu Yue dan dengan ringan tersapu turun ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, pemenang antara saya dan Liu Yue telah diputuskan. Sekarang, apakah saya, Long Yun, memiliki kualifikasi bagi Anda untuk menantang saya? Duan Lingtian tidak menjawab, sebaliknya sosoknya melintas ke tanah yang rata di tengah halaman kompetisi bela diri untuk berdiri dalam konfrontasi dengan Tuan Muda Sabar. Dia menggunakan tindakan untuk membalas Tuan Muda Sabar. Seketika, tatapan semua orang yang hadir turun ke Duan Lingtian secara bersamaan. Tuan Muda Sabar tampaknya sangat memandang Duan Lingtian. Mungkinkah Tuan Muda Sabar telah merasakan sesuatu? Tuan Muda Sabar pasti sangat memandang Duan Lingtian karena bakat alami Duan Lingtian di Martial Dao. Aku juga berpikir begitu. Bakat alami Tuan Muda Sabar memang kalah dengan Duan Lingtian. Dalam beberapa tahun lagi, Tuan Muda Sabar mungkin benar-benar bukan tandingan Duan Lingtian, adapun sekarang, Duan Lingtian jauh lebih rendah daripada Sabar. Tuan Muda. Tepat, Tuan Muda Sabar adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-6 yang telah memahami benih kekuatan sabar. Benih kekuatan sabar Tuan Muda Sabar mengandung kekuatan lebih dari 50 mamut kuno, kekuatan Tuan Muda Sabar bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir. Para murid dari berbagai sekte tidak memandang baik Duan Lingtian.
Ketika mereka berbicara tentang Tuan Muda Saber, mereka semua memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Tuan Muda Sabre adalah idola dan model untuk generasi mereka, sebuah eksistensi yang terlalu jauh untuk mereka capai. Saudara muda Duan Lingtian, Zheng Song mengepalkan tinjunya dengan erat dan sedikit khawatir. Karena Tuan Muda Pedang menggunakan benih kekuatan pedangnya, kepercayaan Zheng Song terhadap Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi sedikit goyah. Kekuatan adalah sesuatu yang terlalu jauh baginya. Biasanya, itu adalah eksistensi yang hanya bisa dihubungi oleh ahli Void Stage. Duan Lingtian, biarkan aku melihat bagaimana seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat sepertimu mampu melawan Tuan Muda Pedang yang telah memahami benih kekuatan pedang. Huang Ji menikmati malapetaka yang akan dihadapi Duan Lingtian, seolah-olah dia sudah melihat adegan Duan Lingtian dikalahkan oleh Tuan Muda Saber. Duan Lingtian, aku harap kamu bisa membuat keajaiban lagi. Cahaya yang mengalir berkedip di mata Meng Qiu saat dia berkata dalam hati pada dirinya sendiri. Bab 393, Kekuatan Asli. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Saat ini, Meng Qiu telah meninggalkan prasangka apapun yang dia miliki terhadap Duan Lingtian, jadi dia secara alami berharap bahwa Duan Lingtian akan dapat mengalahkan Tuan Muda Pedang dan membawa kemuliaan bagi Sekte Pedang Bintang 7. Dia bisa membayangkan bahwa jika Duan Lingtian memperoleh kemenangan dalam pertempuran dengan Tuan Muda Pedang hari ini, maka Duan Lingtian pasti akan menjadi legenda kerajaan-kerajaan hutan Azure. Seorang murid Sekte Pedang Bintang 7 yang baru berusia 22 tahun telah mengalahkan Tuan Muda Saber, salah satu dari 5 Tuan Muda yang hebat, yang paling menonjol dalam generasi muda kerajaan hutan Azure kerajaan. Ini akan menjadi hal yang luar biasa dan mengejutkan. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, Meng Qiu memiliki ekspresi antisipasi, saat dia mengantisipasi Duan Lingtian mampu menciptakan keajaiban lagi. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian sudah terikat bersama dengan Sekte Pedang Bintang 7 sekarang, dan mereka berbagi kemuliaan bersama. Jika Duan Lingtian menang, maka sebagai murid dari Sekte Pedang Bintang 7, dia juga akan mendapat manfaat darinya. Duan Lingtian, ketika Tuan Muda Saber, Long Yun, menghadapi Duan Lingtian, dia memiliki ekspresi serius, seolah-olah dia menganggap Duan Lingtian sebagai musuh yang tangguh dalam hidupnya. Lagi pula, bahkan ketika Long Yun menghadapi Liu Yue sebelumnya, dia tidak pernah begitu serius. Selama pertandingan antara dia dan Liu Yue, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap serius Liu Yue. Dia mengatakan dia tidak akan mengambil lebih dari 3 napas waktu untuk mengalahkan Liu Yue, dan dia tidak melebihi waktu. Sangat efisien. Tuan Muda Sabar, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Duan Lingtian dengan ringan mengangguk ke Long Yun dengan ekspresi riang. Meskipun Tuan Muda Pedang sangat terkenal, dia tidak menyebabkan Duan Lingtian merasakan tekanan apapun. Di dalam halaman kompetisi bela diri ada gelombang keheningan yang mematikan. Tatapan semua orang yang hadir turun ke Duan Lingtian dan Tuan Muda Sabar dan mereka menatap lekat-lekat pada mereka, sangat takut mereka akan kehilangan detail sekecil apapun. Duan Lingtian, biarkan saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki sehingga Anda benar-benar dapat membuat Tuan Muda Pedang memandang Anda dengan sangat tinggi, dan dia benar-benar mengatakan bahwa Anda lebih kuat dari saya. Liu Yue kembali ke pergola dan dia yang telah mengkonsumsi pil obat telah banyak memulihkan lukanya, lalu matanya menyipit saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian, saya harap Anda menggunakan kekuatan penuh Anda saat melawan saya, jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tuan Muda Sabar mengingatkan dengan niat baik. Jangan khawatir, Duan Lingtian tersenyum ringan. Tuan Muda Sabar ini menarik. Meskipun arogan, dia sepertinya bukan salah satu dari orang-orang yang tidak berotak. Tuan Muda Sabar mengangguk dan dia yang memiliki ekspresi serius memilih untuk melakukan langkah pertama untuk mendapatkan keuntungan. Astaga, sosok Tuan Muda Sabar bergerak keluar, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang sangat cepat yang melintas lurus ke arah Duan Lingtian, seolah-olah dia ingin menekan Duan Lingtian bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Di langit, energi atau surga dan bumi bergolak sebelum berkembang menjadi 800 siluet raksasa purba yang melesat di belakangnya dengan penuh amarah. Suara ledakan udara terus naik dan turun di mana-mana Tuan Muda Sabar lewat, dan itu sangat menusuk telinga. Suara mendesing. Ketika Tuan Muda Sabar melintas lurus ke arahnya, Duan Lingtian merasa seolah-olah embusan angin kencang yang sangat dingin menyapu ke arahnya. Seketika,
ekspresi Duan Lingtian menjadi serius. Di saat berikutnya, bang, seketika, origin energi naik secara eksplosif di kaki Duan Lingtian, dan 611 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atasnya. Kekuatan 611 mamut purba. Jelas, sekarang, Duan Lingtian telah meledak dengan semua kekuatan di seluruh tubuhnya. Tapi kekuatan kecil ini jauh lebih rendah daripada Tuan Muda Saber. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum jahat. Pada saat berikutnya, untaian aura aneh tiba-tiba melompat di dalam energi asal di kakinya. Di langit, 200 mamut purba lainnya muncul di samping 611 mamut purba yang ada. Angin puyuh. Duan Lingtian melintas, seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi badai. Begitu pedang roh kelas 6 di tangan Tuan Muda Saber terhunus, dia menghindar dari Tuan Muda Saber. Dalam hal kecepatan, dia bahkan di atas Tuan Muda Saber. Pedang roh kelas 6 di tangan Tuan Muda Pedang baru saja terhunus, dia bahkan belum waktunya untuk menyerang ketika dia melihat Duan Lingtian menghilang di depan matanya dan wajahnya langsung menjadi muram. Dia dan Duan Lingtian melewati satu sama lain dan bertukar posisi. Kemudian dia berbalik untuk terus menghadap Duan Lingtian yang melintas di belakangnya. Duan Lingtian, itu Tuan Muda Pedang menatap energi asal yang mengamuk di kaki Duan Lingtian, dan dia bisa merasakan bahwa itu mengandung untaian aura aneh. Aura ini sangat familiar baginya. Memaksa, tidak hanya itu, dia dapat merasakan bahwa kekuatan Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada benih kekuatan pedangnya. Ketika Duan Lingtian menghindari serangan Tuan Muda Saber sebelumnya, dia tampaknya telah menggunakan kekuatan lebih dari 800 mamut kuno. Mungkinkah dia adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat 6? Itu tidak mungkin, dia baru berusia 22 tahun. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat 6 berusia 22 tahun. Bagaimana itu mungkin? Murid-murid dari berbagai sekte besar tercengang saat mereka menatap Duan Lingtian. Kecepatan mengerikan yang ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya sebenarnya bahkan lebih cepat daripada Tuan Muda Saber, dan itu menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Persisnya orang aneh macam apa Duan Lingtian ini. Bang, 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 bang. Tepat pada saat ini, gelombang suara cangkir teh yang dihancurkan terdengar tiba-tiba. Para pemimpin sekte dari 5 sekte besar dan sesepuh mereka memiliki ekspresi yang mengejutkan saat mereka melihat Duan Lingtian, dan tangan mereka yang memegang cangkir teh tanpa sadar menggunakan kekuatan dan langsung menghancurkan cangkirnya. Benih kekuatan angin. Tidak, itu bukan benih kekuatan angin. Itu kekuatan angin, kekuatan asli, memanfaatkan energi langit dan bumi untuk memadatkan 200 siluet mamut kuno adalah Elementary Wind Force. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage yang memahami Elementary Wind Force. Apakah itu mungkin? Tidak peduli apakah itu mungkin atau tidak, apa yang digunakan Duan Lingtian memang kekuatan angin dasar. Meskipun aku tidak mau mempercayainya, dia melanggar konvensi. Para pemimpin sekte dan tetua dari Sekte Pedang Teratai Setan, Sekte Bulan Salju, Sekte Konvergensi Asal, dan Sekte Pemisahan Gunung semuanya memiliki ekspresi yang mengejutkan saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage yang memahami force asli benar-benar melampaui imajinasi mereka. Angkatan angin dasar, Duan Lingtian benar-benar memahami kekuatan angin dasar. Dia tampaknya hanya seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat. Di dalam pergola tempat pemimpin Sekte Pedang Bintang 7 dan 2 Master Puncak duduk, Master Puncak Peda, Kezen, memiliki ekspresi heran. Dia tercengang saat merasakan aura aneh yang terkandung dalam energi asal yang mengamuk di kaki Duan Lingtian. Itu adalah kekuatan angin, kekuatan sejati. Itu bukan benih force. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan orang sampai mati. Master Zheng Fan dari puncak Mizar linglung sejenak sebelum sadar kembali, dan dia memandang Duan Lingtian dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Meskipun dia menyadari Duan Lingtian luar biasa sejak lama, dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan dapat memahami kekuatan angin dasar di tingkat keempat dari tahap jiwa baru lahir. Itu benar-benar melanggar konvensi. Menurut konvensi, hanya seorang seniman bela diri di Void Praying Stage atau lebih yang dapat memahami force asli. Jika kemampuan pemahaman seniman bela diri Naschen Soul Stage bagus, meskipun mereka dapat melakukan kontak dengan force, itu hanya benih force, dan bukan force asli. Sebelumnya, ketika Tuan Muda Saber dan Liu Yue bertarung, itu telah menyebabkan mereka terkejut ketika Tuan Muda Saber menggunakan benih kekuatan saber.
Memahami benih kekuatan pedang di tingkat ke-6 bela diri Naschen Soul Stage menunjukkan bahwa ia memiliki prospek yang tak terbatas. Sekarang, Duan Lingtian malah langsung menggunakan force asli. Yang paling penting, dia hanya seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat ke-4. Memahami kekuatan asli di tingkat ke-4 dari tahap jiwa baru lahir. Pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Linghu Jinhong, biasanya stabil, tetapi pada saat ini tubuhnya tanpa disadari mulai gemetar dan matanya mengandung sedikit kegembiraan. Duan Lingtian benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Kejutan yang menyenangkan ini terlalu besar. Sangat besar sampai-sampai dia merasa seperti sedang bermimpi. Tapi semua yang ada di depan matanya malah memberitahunya bahwa dia tidak sedang bermimpi, dan semuanya nyata. Langit telah memberkati Sekte Pedang Bintang 7 saya, surga telah memberkati Sekte Pedang Bintang 7 saya. Suasana hati Linghu Jinhong benar-benar gelisah, dan sulit untuk tenang bahkan setelah waktu yang lama. Kekuatan asli, suara petinggi 5 sekte besar masuk ke telinga para murid dari berbagai sekte seperti yang diharapkan. Untuk sementara waktu, astaga, astaga, astaga. Tatapan para murid dari berbagai sekte menembak Duan Lingtian secara bersamaan. Duan Lingtian telah memahami kekuatan asli. Selain itu kekuatan angin. Angkatan angin adalah kekuatan alam dan tidak seperti kekuatan pedang, kekuatan batang, dan kekuatan senjata serupa. Yang terakhir hanya dapat digunakan untuk menyerang, sedangkan kekuatan alam dapat digunakan untuk menyerang dan digunakan untuk meningkatkan kecepatan, dan bisa dikatakan memiliki serangan dan kecepatan. Kekuatan alam bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada kekuatan senjata. Bahkan jika Duan Lingtian hanya memahami benih kekuatan angin, itu akan lebih dari cukup untuk mengejutkan, tapi dia langsung memahami kekuatan asli. Meskipun itu hanya kekuatan angin dasar, namun itu sebanding dengan kekuatan 200 mamut kuno. Bukankah force asli sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh seniman bela diri Void Praying Stage dan di atasnya? Duan Lingtian hanyalah seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat ke-4, bagaimana mungkin dia bisa memahami force asli? Duan Lingtian tidak bisa dinilai dengan logika, menurut saya, dia aneh, sangat aneh. Para murid dari berbagai sekte berdiskusi dengan penuh semangat. Pepatah bahwa Duan Lingtian adalah orang yang sangat aneh telah mendapatkan pengakuan dari kebanyakan orang. Duan Lingtian secara alami mendengar semua diskusi ini, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum pahit. Kemanapun dia pergi, dia tidak dapat melarikan diri dari disebut orang aneh. Saudara muda Duan Lingtian, aku tahu itu, kamu pasti tidak akan kalah. Senyum cemerlang tergantung di wajah Zheng Song. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya apa artinya ketika Duan Lingtian menggunakan Elementary Wind Force. Artinya, kecepatan Duan Lingtian sudah setara dengan Long Yun. Meskipun Tuan Muda Sabre telah memahami benih Saber Force tidak dapat membantu dalam kecepatan. Sekarang, ketika Duan Lingtian menggunakan teknik gerakannya sambil mengandalkan kekuatan angin dasarnya, kecepatannya akan melampaui Long Yun satu tingkat, dan bisa dikatakan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Luar biasa, Duan Lingtian hanya berada di level keempat dari Naschen Soul Stage dan dia sudah memahami Wind Force. Mata Meng Qiu bersinar dan dia memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan. Sialan, tidak seperti pikiran Meng Qiu dan Zheng Song, ekspresi Huang Ji sangat tidak sedap dipandang. Duan Lingtian benar-benar memahami kekuatan asli, apalagi kekuatan angin yang memiliki serangan dan kecepatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sama sekali tidak sesuai dengan logika. Aku sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. Huang Ji menggelengkan kepalanya dan dia mengulurkan tangannya untuk mencubit pahanya. Rasa sakit yang berasal dari pahanya menyebabkan dia seperti disambar petir. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi dan bahwa semua yang ada di hadapannya adalah nyata. Bab 394, Kecepatan Duan Lingtian. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, J. Kekuatan angin. Liu Yue dari Sekte Bulan Salju menatap kosong ke arah Duan Lingtian dan sedikit kehabisan akal. Sebelumnya, ketika Long Yun mengatakan dia lebih rendah dari Duan Lingtian, dia masih tidak yakin dan merasa bahwa mustahil bagi seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat untuk dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, kekuatan angin yang digunakan Duan Lingtian seperti tamparan keras di wajahnya. Bagaimana mungkin seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat keempat memahami force asli?
Liu Yue merasa pikirannya sedikit bingung dan dia terus-menerus menggelengkan kepalanya karena dia tidak mau percaya bahwa semua ini benar. Jadi bagaimana jika dia memahami Wind Force? Dia hanya seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat keempat, dan kecepatannya tidak jauh lebih cepat daripada seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat keenam. Selain itu, kekuatan Wind Force ini tidak akan diperkuat oleh senjata roh. Dalam waktu singkat, Liu Yue yang menyadari hal ini bergidik dan kembali ke akal sehatnya, dan tatapan dia menembak Duan Lingtian mengandung sedikit keengganan. Di tanah datar di tengah halaman kompetisi bela diri, angkatan angin dasar, menarik, gumpalan senyum muncul di wajah Long Yun, dan origin energi berkedip dan mengamuk pada pedang roh kelas 6 di tangannya. Di langit, 1100 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Mata Tuan Muda Sabar dengan cermat menatap Duan Lingtian, seolah-olah dia menargetkan mangsanya. Siap bergerak kapan saja. Astaga, Duan Lingtian masih memiliki ekspresi riang, kemudian tangannya gemetar dan pedang sempit muncul di tangannya, dan justru pedang roh kelas 6 yang diberikan Zhang Shouyong kepadanya. Seiring dengan energi asal yang meroket di atas pedang roh kelas 6, 800 siluet raksasa kuno mengembun menjadi bentuk di atas Duan Lingtian. Ini adalah kekuatan terkuat Duan Lingtian yang bisa dia tunjukkan setelah kekuatan di seluruh tubuhnya diperkuat oleh pedang roh kelas 6. Ketika Duan Lingtian melihat Tuan Muda Pedang bergerak seolah-olah dia telah berubah menjadi embusan angin yang bertiup, dan pedang roh kelas 6 yang diselimuti energi asal telah berubah menjadi cahaya pedang yang bersiul dengan kecepatan yang cepat hingga batasnya. Duan Lingtian bergerak juga. Seolah-olah mereka adalah refleksi satu sama lain, bergerak pada saat yang sama. Origin energi naik secara eksplosif di kaki Duan Lingtian, dan aura aneh diliputi sekali lagi. Seketika, Duan Lingtian dengan berbahaya menghindari serangan pedang Tuan Muda Sabar yang menyerang tepat ke arahnya. Pedang di tangan Tuan Muda Sabar melintas seperti meteor yang jatuh, dan cahaya pedang menyilaukan yang terkondensasi dari origin energi bersiul. Setelah Duan Lingtian mengelak, momentumnya tidak berkurang dan terus melesat menuju batu besar yang berada di sisi halaman kompetisi bela diri. Segera, mendesis, cahaya pedang memancar ke batu besar seolah-olah sedang memotong tahu. Pada saat berikutnya, batu besar itu bergetar lalu pecah menjadi dua dengan keras dan berguling. Setelah Duan Lingtian menghindari serangan pedang Long Yun yang berisi kekuatan 1100 mamut kuno, dia tiba-tiba berbalik lalu menembak lurus ke arah Long Yun. Oh, jejak aura aneh melompat-lompat di dalam origin energi pada pedang roh Duan Lingtian. Kekuatan angin, seketika, 200 siluet mamut purba lainnya muncul di samping 800 siluet mamut purba yang sudah ada. Seni menggambar pedang. Pedangnya menebas seperti sambaran petir, dan langsung mengarah ke Tuan Muda Sabar seperti bayangan. Tebasan ini mengandung kekuatan lebih dari 1000 mamut kuno. Kurang dari 1100. Bagaimanapun, kekuatan angin Duan Lingtian tidak mampu diperkuat oleh senjata roh. Pedang roh kelas 6 hanya mampu memperkuat kekuatan dasar Duan Lingtian, atau dengan kata lain kekuatan 611 mamut kuno. Namun, tebasan Duan Lingtian jauh lebih cepat daripada pedang roh kelas 6 di tangan Tuan Muda Pedang. Bagaimanapun, ini adalah tebasan yang mengandung elementary wind force. Angin selalu menunjukkan kecepatan. Ditambah dengan kecepatan seni menggambar pedang, mungkin tidak ada seorang pun di bawah tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage yang bisa menyerang lebih cepat dari Duan Lingtian. Teknik gerakan cepat dan serangan cepat adalah keunggulan Duan Lingtian saat ini. Astaga, serangan pedang Tuan Muda Sabar tidak mengenai apa-apa dan wajahnya tenggelam, lalu dia melangkah menggunakan teknik gerakan mendalam untuk langsung melesat ke kejauhan, tidak berani diam sejenak. Begitu dia bergerak, Duan Lingtian tidak mengayunkan pedangnya. Astaga, serangan pedang yang cepat sampai batas di tangan Duan Lingtian membawa kekuatan angin yang cepat saat melintas, dan aliran udara di langit bergetar dan mengeluarkan lolongan pedang ringan saat pedang itu menusuk lurus ke arah Tuan Muda Sabar. Di antara orang-orang yang hadir, hanya petinggi dari 5 sekte besar yang bisa melihat melalui serangan pedang Duan Lingtian. Tidak satu pun dari murid dari 5 sekte besar dapat dengan jelas melihat lintasan serangan pedang Duan Lingtian. Itu terlalu cepat, meskipun mereka menatap dalam konsentrasi untuk melihat pemandangan di depan mereka. Para murid yang menyaksikan dari 5 sekte besar sama sekali tidak dapat melihat pedang roh kelas 6 yang muncul di tangan Duan Lingtian. Desir, suara jernih tiba-tiba terdengar.
Meskipun Tuan Muda Saber telah menghindari serangan pedang Duan Lingtian yang sangat cepat tepat pada waktunya, seberkas rambutnya yang panjang masih dipotong oleh pedang Duan Lingtian, dan mereka berkibar di udara sebelum melayang ke tanah. Sungguh serangan pedang yang cepat. Mata pemimpin sekte pemisah gunung berbinar dan dia berkata dengan sangat terkejut. Duan Lingtian, ambil ini. Dalam adegan itu, setelah Tuan Muda Saber menghindari serangan pedang cepat Duan Lingtian seolah-olah dia memiliki pandangan ke depan. Kakinya bergetar sebelum menginjak tanah untuk berbalik. Astaga, seperti harimau ganas yang berlari menuruni gunung, dia menerkam ke arah Duan Lingtian. Aura aneh telah muncul di dalam energi asal yang mengamuk di atas pedang roh kelas 6 di tangannya. Pada saat yang sama, 70 lebih siluet mamut purba muncul di samping 1100 siluet mamut purba yang ada. Benih kekuatan pedang. Oh. Pedang roh kelas 6 di tangan Tuan Muda Pedang cepat mencapai batasnya, banyak cahaya pedang terkondensasi menjadi bentuk dari energi asal yang mengamuk di atasnya, dan pada akhirnya, mereka berkumpul bersama untuk membentuk teratai iblis. Teratai iblis ini diringkas dari 99 cahaya pedang. Dia bahkan belum mendekati Duan Lingtian ketika teratai iblis sudah bersiul, menyelimuti Duan Lingtian di dalamnya. Teknik pedang teratai setan kecil. Teknik pedang penjaga sekte pedang teratai iblis. Bagian dasar teknik pedang-pedang teratai iblis. Itu adalah keterampilan bela diri pedang pada tingkat yang sama dengan teknik pedang bintang 7 kecil. Ketika dihadapkan dengan keterampilan bela diri pedang yang dieksekusi Tuan Muda Pedang sekarang, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatan pedang roh kelas 6 di tangan Long Yun bahkan lebih cepat, dan tidak sedikit pun lebih rendah dari kecepatannya ketika dia menggunakan seni menggambar pedang. Tidak hanya itu, kekuatan spiritual akut Duan Lingtian telah menyadari bahaya pada saat pertama yang memungkinkan. Angin puyuh. Duan Lingtian tidak berani ragu-ragu dan meledak dengan kekuatan penuh di seluruh tubuhnya, kakinya menghentak ke tanah saat Wind Force keluar, dan dia melesat ke kejauhan. Dia ingin menghindari teratai iblis yang terbentuk dari lampu pedang yang dieksekusi Tuan Muda Pedang. Teratai iblis ini sangat berbahaya. Tetapi meskipun Duan Lingtian untuk sementara menghindari teratai iblis, sepertinya itu tumbuh mata karena tanpa lelah mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Sekarang hanya itu, Duan Lingtian juga memperhatikan bahwa kecepatan Lotus Iblis ini tumbuh lebih cepat dari waktu ke waktu. Ini tidak bisa terus berlanjut. Tidak akan lama sebelum dia bisa mengejarku dengan kecepatannya yang meningkat secara bertahap. Duan Lingtian tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Saber masih memiliki kartu truf yang begitu hebat. Keterampilan bela diri pedang ini benar-benar aneh dan benar-benar seperti kanker saat mengikutinya. Teknik pedang teratai setan tidak mudah untuk dihindari. Di pergola jauh, pemimpin sekte pedang teratai iblis melihat pemandangan ini dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Pada saat yang sama, dia melihat pemimpin sekte pedang bintang 7, Ling Hu Jinhong. Pemimpin sekte Ling Hu, Duan Lingtian dari sekte pedang bintang 7 Anda yang mampu memahami kekuatan angin dengan kultivasi di tingkat keempat dari tahap jiwa baru lahir mengejutkan, tapi bagaimanapun juga, dia hanya seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat. Aku takut dia akan kalah di tangan anak angkatku hari ini. Pemimpin sekte panjang, pertandingan belum berakhir, Ling Hu Jinhong memiliki ekspresi tenang tanpa fluktuasi suasana hati saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Pemimpin sekte Ling Hu, kamu tidak akan berpikir bahwa Duan Lingtian memiliki kemampuan untuk mengalahkan teknik pedang teratai setan kecil milik sekte pedang teratai, kan? Pemimpin sekte pedang teratai iblis mendengus tanpa setuju atau tidak setuju, lalu tatapannya sekali lagi turun ke pertempuran. Hanya dengan pandangan sekilas, senyum puas yang baru saja muncul di wajahnya benar-benar membeku. Dia melihat kecepatan yang ditempuh Duan Lingtian sekarang telah meningkat sedikit, dan menciptakan jarak yang cukup jauh antara dirinya dan teratai iblis itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pemimpin sekte pedang teratai iblis menyadari bahwa ketika Duan Lingtian tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, siluet mamut kuno 811 sebenarnya tidak berubah sedikitpun. Seketika, dia memiliki ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin kekuatan Duan Lingtian tidak berubah? Kecepatannya jelas telah meningkatkan seluruh level dalam waktu singkat. Bagaimana pemimpin sekte pedang teratai iblis tahu bahwa selain kekuatan dan kekuatan anginnya, Duan Lingtian masih bisa memanfaatkan energi gempa yang misterius. Saat ini, Duan Lingtian memanfaatkan energi gempa pada batasnya di kakinya,
dan itu sebanding dengan kekuatan lain dari 100 mamut kuno yang menggerakkan teknik gerakan yang dia gunakan. Angin puyuh. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menahan diri lagi dan menggunakan semua kemampuannya, dan dia tampaknya telah berubah menjadi embusan angin saat dia meninggalkan area yang diselimuti oleh Lotus Iblis. Sepertinya aku masih harus memanfaatkan Quick Energy jika aku ingin mengalahkan Tuan Muda Saber. Pada saat yang sama Duan Lingtian meningkatkan jarak antara dia dan Lotus Iblis, dia berpikir dalam hatinya dan tatapannya tertuju pada Tuan Muda Saber. Angin puyuh. Seketika, Origin Energy mengamuk di kakinya saat aliran udara keluar, kemudian Wind Force dan Quick Energy digunakan tepat setelahnya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang melesat lurus ke arah Tuan Muda Saber. Wajah Tuan Muda Saber menjadi muram ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak berani berlama-lama dan buru-buru menarik pedang roh kelas 6 yang menyatu di dalam teratai iblis. Pada saat yang sama ketika pedang roh kelas 6 dilepas, Lotus Iblis menghilang. Seni menggambar pedang. Duan Lingtian tiba di dekat Tuan Muda Saber dalam sekejap mata, dan pedang roh kelas 6 di tangannya mengikuti tepat di sampingnya, tampaknya telah berubah menjadi ular berbisa yang dengan ganas menggigit Tuan Muda Saber. Astaga, kali ini, Tuan Muda Saber sekali lagi mengelak seolah-olah dia memiliki pandangan ke depan, mengulangi apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Bagaimana mungkin kecepatan Duan Lingtian ini begitu cepat? Pada saat yang sama dia menghindar, ekspresi Tuan Muda Saber sangat tidak enak dilihat. Kecepatan Duan Lingtian tampaknya langsung meningkat satu level. Yang paling aneh dari semuanya adalah siluet mamut kuno di atas Duan Lingtian sebenarnya tidak berubah sedikit pun. Dengan kata lain, Duan Lingtian tidak meningkatkan kekuatannya. Tapi karena dia tidak meningkatkan kekuatannya, lalu mengapa kecepatannya bisa tiba-tiba meningkat begitu banyak? Tuan Muda Saber secara alami tidak akan mengetahui kedalaman energi gempa Duan Lingtian. Energi gempa Duan Lingtian pada batasnya memiliki cakupan efek kekuatan 100 mamut kuno. Jika dia menggunakan Quick Energy di kakinya dan menggunakan teknik gerakan, itu sebanding dengan kekuatan 100 mamut kuno yang menggerakkan teknik gerakan. Apalagi, itu tidak akan memanfaatkan energi surga dan bumi untuk mengembangkan siluet mamut kuno. Bab 395, menentukan pemenang dengan satu langkah. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Masih ingin menghindar untuk kedua kalinya. Ketika Duan Lingtian melihat Tuan Muda Pedang sekali lagi menghindar seolah-olah memiliki pandangan ke depan, sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum jahat yang samar, dan pedang roh kelas 6 yang melintas di tangannya memutar dan menyesuaikan arah. Angin puyuh. Seketika, sosok Duan Lingtian melintas saat menggunakan semua kemampuannya. Kekuatan tubuhnya, energi asal, kekuatan angin, energi gempa. Astaga, sosok Duan Lingtian cepat seperti angin dan kilat, dan dia menghilang di mata para murid yang hadir dalam sekejap. Sangat cepat, Liu Yue menatap kosong ke pemandangan di depannya. Saat ini, kultivasinya adalah yang terkuat di antara para murid yang menonton. Di antara murid-murid dari berbagai sekte yang hadir di sini, hanya dia yang bisa secara samar-samar menangkap jejak lintasan sosok Duan Lingtian. Hanya jejak, kecepatan Duan Lingtian ini benar-benar tidak hanya didukung oleh kekuatan 800 plus mamut kuno, hanya dengan menggunakan kekuatan lebih dari 1000 mamut kuno, seorang seniman bela diri biasa dapat menjadi begitu cepat. Pemimpin Sekte Bulan Salju menjadi pucat karena terkejut, dan melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Dari mana tepatnya orang aneh bernama Duan Lingtian ini berasal? Ekspresi pemimpin Demonic Lotus Blade Sekte sangat tidak sedap dipandang, karena jejak firasat buruk telah muncul di dalam hatinya. Dalam hal kecepatan, putra angkatnya Long Yun jauh lebih rendah daripada Duan Lingtian. Dalam hal kekuatan, meskipun putra asuhnya sedikit memimpin, kecepatan yang diserang Duan Lingtian malah dengan kuat menekan putra asuhnya. Yang terpenting, dia mengingat sesuatu yang sangat menakutkan. Ketika Duan Lingtian ini melawan murid pribadi pemimpin Sekte Pemisahan Gunung sebelumnya, Duan Lingtian pernah menggunakan kekuatan yang lebih lemah dari murid Sekte Pemisahan Gunung dengan kekuatan 77 mamut kuno untuk mengalahkan lawan murid Sekte Pemisahan Gunung. Dia ingat dengan jelas bahwa Duan Lingtian tidak menggunakan Wind Force pada waktu itu. Jika tidak, murid pribadi dari pemimpin Sekte Pemisahan Gunung itu tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan, tidak peduli apakah itu dalam kekuatan atau kecepatan, karena dia akan sepenuhnya ditekan oleh Duan Lingtian dalam semua aspek. Tetapi bahkan jika Duan Lingtian tidak menggunakan kekuatan angin,
murid pribadi dari pemimpin sekte pemisahan gunung itu masih dikalahkan olehnya. Tanpa sedikit pun ketegangan, Duan Lingtian, tidak seperti keterkejutan para petinggi dari 4 sekte besar lainnya, wajah 3 petinggi dari sekte pedang bintang 7 mekar dengan senyum cemerlang. Duan Lingtian memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Mereka awalnya bermaksud agar Duan Lingtian merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri 3 tahun dari sekarang dan membawa kehormatan bagi Sekte Pedang Bintang 7. Tapi mereka masih meremehkan Duan Lingtian. Dengan kemampuan saat ini yang Duan Lingtian perlihatkan sekarang, mereka tidak perlu menunggu selama 3 tahun, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan yang pertama hari ini. Dalam adegan pertempuran, astaga, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi badai saat dia mengikuti Long Yun seperti bayangan. Dalam hal kecepatan, Tuan Muda Sabar benar-benar tidak dapat mengejar Duan Lingtian. Tuan Muda Sabar, mari kita tentukan pemenangnya dengan satu gerakan. Saat Duan Lingtian mengejar Long Yun, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Suaranya tidak keras, namun menyebar ke setiap sudut di halaman kompetisi bela diri. Tuan Muda Sabar berlari di depan, dan kecepatan Duan Lingtian menyebabkan dia merasakan dingin yang datang dari lubuk hatinya. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kekuatan Duan Lingtian sepenuhnya mendominasi miliknya, dan kecepatan Duan Lingtian setara dengan berada di posisi yang tak terkalahkan. Sepertinya intuisiku tidak salah, Duan Lingtian memang sangat kuat. Long Yun berpikir dalam hatinya. Sejak awal, ketika Duan Lingtian mengalahkan murid pribadi pemimpin sekte pemisahan gunung dengan kekuatan yang lebih lemah dari lawannya, Long Yun tiba-tiba memiliki sedikit intuisi. Duan Lingtian tidak sederhana. Justru karena inilah dia akan menempatkan Duan Lingtian pada ketinggian yang sama dengan dirinya, dan bahkan mengatakan bahwa Liu Yue dari Sekte Bulan Salju yang merupakan seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat 6 seperti dia lebih rendah dari Duan Lingtian. Sekarang tampaknya intuisinya tidak salah sedikit pun. Baik, Tuan Muda Pedang yang gagah dan menghindari jantung Duan Lingtian, dan dia menghela nafas lega. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika Duan Lingtian tidak memberinya kesempatan, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan untuk menggunakan teknik pedang teratai setan kecil lagi. Duan Lingtian mengejar terlalu dekat. Dia tidak meragukannya sedikit pun bahwa jika dia berbalik, teknik pedang teratai setan kecil mungkin bahkan tidak akan digunakan sepenuhnya ketika pedang di pedang Duan Lingtian sudah tiba di hadapannya. Astaga, astaga. Setelah 2 orang yang tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir mencapai kesepakatan, mereka dengan kuat berdiri di tanah yang rata saat mereka berdiri dalam konfrontasi, dan debu dan kotoran yang memenuhi udara karena kecepatan mereka yang sangat cepat secara bertahap jatuh dan kembali ke tanah. Bunga dan rumput yang berkibar di dalam halaman kompetisi bela diri juga berhenti bergoyang. Tentukan pemenangnya dengan satu gerakan. Di dalam halaman kompetisi bela diri, tatapan semua orang tertuju pada 2 sosok dalam konfrontasi. Hasil pertempuran akan segera terungkap. Duan Lingtian, awas. Ketika Tuan Muda Pedang bergerak dengan pedang roh di tangannya, dia tidak lupa untuk memperingatkan Duan Lingtian. Seketika, total 99 cahaya pedang dingin yang menusuk menutupi langit, kemudian digabungkan untuk membentuk lotus iblis yang tak tertandingi yang membawa niat membunuh dan aura jahat saat bersiul, menyelimuti Duan Lingtian di dalamnya. Seolah ingin langsung mencincang Duan Lingtian sampai mati. Teknik pedang teratai setan kecil. Tuan Muda Sabar sekali lagi menggunakan keterampilan pedang terkuatnya. Serangan pedang ini mengandung segudang perubahan dan tidak mungkin untuk dijaga. Tuan Muda Sabar yang dapat memperingatkan Duan Lingtian ketika dia bergerak sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan Muda Sabar adalah orang yang baik, dan ini menyebabkan Duan Lingtian memiliki kesan yang baik tentang dia. Namun, sekarang dia menghadapi keterampilan pedang yang dieksekusi Tuan Muda Pedang, ekspresi Duan Lingtian masih menjadi serius karena teknik pedang teratai setan kecil yang dieksekusi Long Yun memberinya terlalu banyak tekanan. Meskipun, jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia akan bisa menghindarinya dengan angin puyuh. Tapi dia tidak berencana untuk melakukan itu. Karena dia dikatakan untuk menentukan pemenang dengan satu gerakan, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Jika dia menarik kembali kata-katanya, maka dia bukan Duan Lingtian. Suara mendesing. Origin energi berputar di sekitar pedang roh di tangan Duan Lingtian dan Wind Force diliputi oleh origin energi. Tiba-tiba, energi asal yang mengandung kekuatan angin pada pedang roh mulai sedikit bergetar dengan frekuensi yang semakin lama semakin tinggi dan dengan cepat mencapai batasnya. Energi gempa di batas.
Tuan Muda Saber adalah orang pertama hari ini yang bisa membuat Duan Lingtian menggunakan kekuatan penuhnya. Seketika, 1043 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk di atas Duan Lingtian. Di antara mereka, kekuatan dasar Duan Lingtian sebanding dengan kekuatan 611 mamut kuno, dan melalui penguatan pedang roh di tangannya, ia menerima kekuatan tambahan 232 mamut kuno. Kekuatan angin dasar sebanding dengan kekuatan 200 mamut kuno. Duan Lingtian tidak menahan sedikit pun dengan serangan pedang ini, dan itu menyebabkan Duan Lingtian merasakan darah di seluruh tubuhnya mendidih. Perasaan ini sepertinya memungkinkan dia untuk kembali ke adegan berdarah yang luar biasa dari kehidupan sebelumnya, betapa melonjaknya emosi hidupnya. Sudah lama, Duan Lingtian diam-diam berkata dalam hatinya. Suara mendesing. Pedang roh di tangan Tuan Muda Pedang melintas dan teratai iblis yang terbentuk darinya membawa kekuatan untuk memusnahkan segalanya saat ia menyapu Duan Lingtian dengan kecepatan yang meningkat dari waktu ke waktu. Energi langit dan bumi bergolak di atas Long Yun, dan jumlah siluet mamut kuno yang terkondensasi sangat tidak stabil dan berfluktuasi antara 1150 hingga 1180. Sampai-sampai ada momen sesekali bahwa benih kekuatan pedang Long Yun untuk sementara akan padam dan tidak akan memberikan kekuatan apapun kepada Tuan Muda Pedang. Pada saat itu, kekuatan Tuan Muda Saber akan ditetapkan pada kekuatan 1100 mamut kuno. Saya hanya memiliki keyakinan untuk mengalahkan Tuan Muda Saber dalam sekali jalan pada saat benih kekuatan saber miliknya untuk sementara padam. Jika tidak, bahkan jika saya menggunakan energi gempa pada batasnya, itu tidak akan ada gunanya. Pikiran Duan Lingtian berputar ketika Duan Lingtian melihat teratai iblis yang digabungkan dari 99 lampu pedang yang diluncurkan Tuan Muda Pedang dengan pedang roh di tangannya telah berada dalam jangkauan. Saat ini, bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, kekuatan yang terkandung dalam pedangnya hanya akan sebanding dengan kekuatan 1043 mamut kuno. Sedangkan selama benih kekuatan sabre melayang di atas pedang roh Long Yun, maka bahkan jika itu berfluktuasi ke jumlah yang lebih rendah, setidaknya masih sebanding dengan kekuatan 50 plus mamut kuno. Ketika dikombinasikan dengan kekuatan lain dari 1100 mamut kuno yang dimiliki Long Yun, kekuatan Long Yun akan melebihi kekuatan 1150 mamut kuno. Dengan cara ini, itu akan memisahkan diri dari lingkup efek tertinggi dari energi gempa Duan Lingtian. Lagi pula, bahkan jika itu digunakan hingga batasnya, energi gempa Duan Lingtian hanya memiliki cakupan efek dalam kekuatan 100 mamut kuno. Jadi, jika Duan Lingtian ingin menekan Tuan Muda Saber dengan paksa, maka dia hanya bisa menangkap saat benih kekuatan saber pada pedang roh Tuan Muda Saber padam sementara. Benih force bukanlah force asli. Bahkan pemilik benih kekuatan pedang, Tuan Muda Pedang, tidak dapat mengendalikan fluktuasi benih kekuatan pedang. Ketika dia memikirkan sampai pada titik ini, alis Duan Lingtian terangkat dan kekuatan spiritualnya yang akut meluas untuk menyatu menjadi lotus iblis yang datang langsung ke arahnya, dan mengamati perubahan benih kekuatan pedang pada lotus iblis. Bang! Teratai iblis turun dari langit, dan suara ledakan udara terus-menerus naik dan turun saat menekan Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian melihat teratai iblis dalam jangkauannya namun benih kekuatan pedang tidak berniat untuk padam sementara, Duan Lingtian tiba-tiba melintas ke belakang. Gerakan Duan Lingtian membawa gelombang ejekan di dalam halaman kompetisi bela diri seperti yang diharapkan. Duan Lingtian ini mengusulkan untuk menentukan pemenang dengan satu gerakan sendiri, namun dia mundur pada saat kritis, benar-benar menamparkan wajahnya sendiri. Murid-murid dari berbagai sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Tetapi pada saat berikutnya, senyum mengejek di wajah mereka membeku. Kesempatan telah datang. Pada saat yang sama ketika dia melihat ke belakang, kekuatan spiritual Duan Lingtian masih mengamati perubahan benih kekuatan pedang pada teratai iblis. Begitu dia mundur, Duan Lingtian melihat benih kekuatan pedang langsung padam. Tepat pada saat inilah dia bergerak. Angin puyuh, seni menggambar pedang. Di bawah tatapan setiap hadiah, Duan Lingtian baru saja mundur ketika dia tiba-tiba melancarkan serangan, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi embusan angin saat dia bergerak untuk mencegat teratai iblis yang menyelimuti ke arahnya. Suara mendesing, pedangnya seperti sambaran petir yang menyambar, dan tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya sebelum dengan ganas menggigit teratai iblis. Ketika benih kekuatan pedang pada teratai iblis yang padam tidak memiliki cukup waktu untuk bangkit sekali lagi,
pedang roh kelas 6 di tangan Duan Lingtian telah dikirim ke teratai iblis dan bergetar tiba-tiba. Seketika, energi gempa pada batasnya dicurahkan. 98 lampu pedang di antara 99 lampu pedang di Lotus Iblis langsung disetrum hingga menyebar, dan satu-satunya cahaya pedang yang tersisa adalah pedang roh Guru Muda Saber. Astaga, seiring dengan pedang roh di tangan Duan Lingtian menyapu, pedang roh Tuan Muda Saber jatuh ke tanah dengan dentang. Angin puyuh. Memperoleh keberhasilan dengan serangannya, Duan Lingtian mengambil kesempatan untuk menindaklanjuti dengan serangan lain, dan tubuhnya berubah menjadi badai yang melintas langsung ke arah Tuan Muda Saber yang memiliki ekspresi tidak percaya dan heran. Dia mengayunkan pedang roh kelas 6 dan menamparkan tubuh pedang di dada Tuan Muda Saber. Bang! Tuan Muda Saber langsung ditampar terbang.